Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui firman kehidupan hari ini, kita belajar bahwa di masa lalu atau apa yang telah terjadi di masa lalu tidak membuat kita terikat untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Kita dapat terus maju mengetahui bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ada kasih dan kita membawa pengampunan dari Kristus. Di sini dituliskan Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan yang mengerahkan segenap kekuatannya dan maju dengan sungguh-sungguh, dengan memusatkan pikirannya agar tidak gagal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya. Di sini kita bisa melihat, Amang Inang, bahwa ada kesatuan dan kesempurnaan hidup Paulus di dalam Kristus. Itu terlihat pada Filipi 3 ayat 8. Keselamatan yang sempurna dan kebangkitannya dari antara orang mati kemudian diperjelas di ayat yang ke-11. Kemudian inilah di dalam kehidupan yang sempurna itu tujuan hidup Paulus, ia melihat sekilas kemuliaan sorga yang telah memutuskan bahwa dengan kasih karunia Allah seluruh kehidupannya akan berpusat pada semangat, tekad untuk maju terus. Pada suatu hari ia akan mencapai sorga dan berhadapan dengan Allah. Tekad, rasa optimis dan semangat yang demikian perlu kita miliki agar di sepanjang kehidupan kita ketika kita menghadapi bermacam-macam gangguan atau pencobaan seperti kekhawatiran hidup, kekayaan ataupun keinginan jahat yang mengancam kita untuk menyerahkan diri kita ke dalam dosa dan menjauhkan kita kepada Tuhan, kita perlu melihat bahwa ada pengampunan. Yang kita perlukan ialah melupakan apa yang telah ada di belakang kita, masa lalu kita, kesalahan kita, dosa kita, dunia yang jahat, dan kehidupan lama kita yang berdosa. Dan kemudian mengarahkan diri kita untuk menerima keselamatan yang sempurna di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diajak untuk fokus hanya kepada Kristus saja. Seperti seorang pelari yang berkonsentrasi untuk memenangkan pelariannya menuju tujuannya. Kita seharusnya melihat ke depan, terus berlari ke depan di dalam kekekalan bersama Tuhan. Kita perlu melupakan apa yang membuat kita berhenti, apa yang membuat kita tersandung di belakang, yaitu dunia yang jahat atau dosa lama yang pernah kita lakukan. Kita perlu melupakan itu dan memulai pengarahan hidup dengan mengingat kasih setia Allah, harapan dan keselamatan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada ilustrasi yang bisa dipaparkan melalui Filipi 13 ayat 16 ini yang ingin menggambarkan bahwa ketika kita bermain dalam permainan golf misalnya, seseorang akan membuat kesalahan di beberapa ronde. Tetapi kesalahan-kesalahan itu menjadi media kita untuk memperbaikinya dalam usaha yang selanjutnya. Kesalahan-kesalahan yang membuat kita berada di dalam pembelajaran yang mungkin membuat kita bisa berubah. Ada dua hal yang membuat kita mungkin ketika mengalami kesalahan atau hambatan kita pesimis, tetapi ada juga yang melihat peluang untuk maju dan memperbaiki kesalahannya. Kita diundang untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan pembelajaran dengan melakukan perubahan melalui konsentrasi pada pukulan-pukulan yang akan kita hadapi selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan ilustrasi yang demikian,
hal itu sama berlaku dalam kehidupan kita. Kadang kita perlu mengarahkan pandangan kita terus maju di dalam melihat masa depan. Tidak lagi melihat dosa-dosa yang telah kita lakukan, kekurangan di masa lalu, dan membuat kita putus asa atau berhenti berpengharapan kepada Allah, menganggap diri kita tidak layak. Tetapi ketika kita menerima, melihat kasih Allah, kita mengingat bahwa seseorang tidak boleh membiarkan kekalahan merampas kehidupannya. Kita diajak untuk melihat kemuliaan sorga dan memutuskan kehidupan untuk terus maju, agar suatu hari kita tetap berada di dalam pengharapan yang benar di dalam Allah. Tekad seperti itu perlu untuk semua orang sepanjang hidup. Seseorang menghadapi gangguan dan pencobaan untuk tetap optimis. Seseorang perlu melupakan dunianya yang lama dan mengarahkan dirinya di dalam kesempurnaan melalui Kristus Yesus. Sehingga kita semua dikuatkan, kita semua maju bersama-sama untuk berada di dalam kemuliaan Allah, kebaikan Allah, dan masa depan di dalam Allah. Kiranya dengan firman kehidupan yang kita dengar hari ini, kita penuh pengharapan di dalam kehidupan kita dan melanjutkan kehidupan kita dengan penuh harapan kepadanya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar, yang meneguhkan hati kami, yang meneduhkan jiwa kami bahwa ada pengharapan dan keselamatan di hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kiranya dengan mengingat selalu ada harapan dan hari yang baru, kami mengingat untuk merubah diri kami setia kepada Engkau dan fokus mengikuti perintah-Mu. Sehingga kami tidak lagi ditarik oleh masa lalu dan dosa, tetapi kami meninggalkan dan melupakannya dan maju dengan baik di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami, kiranya seluruh kehidupan kami hanyalah berpusat kepadamu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian, amin. Hari ulang tahun ke-69 dan Go Pesta Go Tilor sudah di depan mata ini, Nang. Bagaimana ya kita sebagai parhalado dan jemaat mensyukuri karunia itu? Ya, kita harus bersyukur ya atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak sekali berkat yang bisa kita terima, kita alami, kita rasakan dalam gereja ini. Jemaat semakin bertumbuh dan juga semakin banyak ya. Dan seiring dengan berkat yang kita terima, ada juga tantangan dan pergumulan. Tapi walaupun ada pergumulan dan tantangan, kita meyakini Tuhan kita Yesus Kristus menjaga, melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kita dari semua tantangan dan pergumulan itu. Dan karena itu kita harus bersyukur, kita harus memberikan dengan sepenuh hati kita apa yang kita bisa syukuri 69 tahun loh. Dan kita juga akan bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita melalui Pesta Go Tilor. Harus kita lakukan. Siap. Semakin bertambah jumlah warga jemaat, tentu semakin membutuhkan ruang ibadah yang lebih memadai lagi dan lebih nyaman. Maka peremajaan beberapa fasilitas gereja kita juga sangat dibutuhkan. Kemudian menjaga lingkungan gereja ini juga sangat penting. Dan juga menjaga hubungan yang baik dengan warga di sekitar gereja ini, saya pikir juga harus terus kita bangun dengan baik, sehingga persaudaraan kita juga dengan warga sekitar itu terus terjalin dengan baik. Pelayanan di gereja kita ini sudah semakin bertumbuh dan berkembang, baik seksi lansia, ama, perempuan, dan seksi lainnya. Ya, itu membutuhkan suatu energi yang cukup bagi pelayanan di tengah-tengah gereja. Dan kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai gereja HKBP Menteng yang disebut sebagai gereja bernyanyi, singing church. Sekolah minggu, remaja, dan pemuda adalah generasi penerus gereja. Maka
penatua, pendeta, amang dan inang, seluruh jemaat berpartisipasi menopang generasi penerus agar bertumbuh, bertanggung jawab dan kritis di dalam pelayanan dan juga di dalam ajaran Kristen, di ajaran gereja HKBP. Memang masih banyak yang perlu kita benahi di gereja tercinta kita ini. Segala sesuatu seperti berkurangnya jemaat perlu kita tanggapi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik agar jemaat dapat terus bertumbuh imannya di gereja yang kita cintai ini. Ya, itu betul sekali. Gereja yaitu kita semua anggota jemaat dan juga Parhalado harus bersama-sama menumbuhkan semangat dari jemaat untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dan tentu sekali bagaimana kita gereja dengan seluruh pelayanan yang ada mengingatkan jemaat adanya kerinduan untuk bertumbuh itu harus disertai dengan semangat yang mau bersyukur, mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita, melindungi kita, memelihara hidup kita. Semua kebutuhan kita diberikan Tuhan melalui pekerjaan kita dimanapun kita bekerja. Jadi bagaimana kita bersama-sama hari ini ya dengan hari ulang tahun gereja kita, Pesta Gotilon, kita semua bersatu hati, bergandeng tangan untuk menumbuhkan iman jemaat dan keinginannya yang rindu untuk bertumbuh di sini. Biarlah kita semuanya memberikan persembahan yang paling baik untuk pelayanan di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan hadir merayakan pesta ulang tahun HKBP Menteng ke-69 pada hari Rabu 25 September 2024 dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 29 September 2024. Mari persembahkan persembahan terbaikmu kepada Tuhan. Berilah dari yang Tuhan berikan kepada Tuhan sebagai pujian dan syukur kepada Tuhan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-69 HKBP Menteng dan selamat merayakan Pesta Gotilon. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Roh
kita